Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pertama-tama, saya mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena atas rahmat dan izinnya saya dapat menyelesaikan tugas presentasi ini sebagai bagian dari proses pembelajaran dalam mata kuliah Teknologi Beton Lanjut pada program Magister Teknik Sipil Universitas Lampung. Perkenalkan, saya Lukman Sarifuddin, NPM 24250110008, mahasiswa Magister Teknik Sipil Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas individu yang diberikan dalam rangka memenuhi salah satu komponen penilaian pada mata kuliah ini, yaitu yang diampu oleh dosen kami yang terhormat, Ibu Insinyur Vera Agustriana Nurhidana ST.MT PhD. Adapun judul tugas yang akan saya presentasikan ini yaitu jurnal dengan judul Shear Strengthening of Beam Column Joints atau perkuatan geser pada hubungan balok kolom atau sambungan balok kolom yang ditulis oleh Ahmed Wobarah dan A. Said. Adapun standar yang relevan saat ini yaitu menggunakan ACI 318, FEMA 36, FEMA 356 dan ACI 440.2R. Harapan saya, semoga paparan ini tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan kewajiban akademik, tetapi juga dapat memberikan manfaat ilmiah, menambah wawasan kita bersama, serta membuka ruang diskusi yang membangun di bidang teknologi beton, khususnya dalam pengembangan material dan konstruksi modern. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari jurnal yang akan saya bahas, yaitu mulai dari permasalahan utama. Yang menjadi dasar penelitian ini adalah kegagalan geser pada sambungan balok kolom yang terbukti menjadi salah satu penyebab utama keruntuhan struktur bangunan saat terjadi gempa. Beberapa contoh kasus nyata yang menunjukkan hal ini yaitu gempa Kocaeli 1999 dan juga gempa besar yang terjadi di Taiwan pada tahun yang sama. Penyebab utama dari kegagalan tersebut antara lain adalah karena struktur bangunan lama, khususnya bangunan yang dibangun sebelum tahun 1970, umumnya tidak memiliki tulangan transversal yang memadai di area sambungan, sehingga membuat sambungan tersebut sangat rentan terhadap keretakan geser pada hubungan balok kolom. Selain itu, desain bangunan lama juga belum mengadopsi sistem atau konsep strong column weak beam atau kolom kuat balok lemah, yang menyebabkan keruntuhan lebih mungkin terjadi pada sambungan kolom. Melihat permasalahan ini, tujuan dari penelitian ini yaitu adalah untuk meningkatkan kapasitas geser serta duktilitas pada sambungan balok kolom dengan memanfaatkan material GFRP atau Glass Fiber Reinforced Polymer sebagai sistem perkuatan tambahan. Penelitian ini juga memiliki relevansi langsung dengan standar-standar internasional sekarang, yaitu ACI 31819 pasal 18.8.3 yang mengatur tentang persyaratan tulangan transversal di sambungan balok kolom untuk struktur tahan gempa. Kemudian FEMA 356 bab 7 yang memuat rekomendasi tentang teknik rehabilitasi sambungan struktural terhadap beban gempa. Kemudian ACI 440.2R pasal 12 yang secara spesifik membahas panduan desain penggunaan material FRP dalam peningkatan kinerja struktur beton. Berikut dokumentasi contoh gempa yang terjadi di tahun 1999 yaitu gempa Kocaeli, dan lokasinya ini di Turki, dan sebagian besar kegagalan yang terjadi yaitu kegagalan pada hubungan balok kolom atau join balok kolom. Kemudian pada slide ini akan membahas mengenai penentuan benda uji. Pada penelitian ini digunakan 4 model sambungan balok kolom beton bertulang
yang dirancang untuk mensimulasikan kondisi struktur nyata. Adapun detail spesifik dari model tersebut yaitu kolom memiliki dimensi 250 kali 400 mm dengan tinggi 3000 mm atau 3 meter. Kemudian balok berukuran 250 kali 400 mm dengan panjang 1750 mm atau 1,75 meter. Adapun kualitas beton yang digunakan memiliki mutu sebesar FC 25 MPa. Adapun yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa tulangan transversal atau sengkang tidak dipasang pada daerah sambungan, sehingga model ini dikategorikan sebagai model non-ductile seperti yang banyak ditemukan pada bangunan lama. Kemudian skema rehabilitasi sambungan atau retrofitting pada sambungan digunakan material glass fiber reinforced polymer atau GFRP dengan beberapa variasi model aplikasi, yaitu yang pertama tipe T1R menggunakan GFRP berbentuk U atau U, diperkuat dengan plat baja dan angkur sebagai sistem perkuatan tambahan. Kemudian yang kedua T2R, variasi dari T1R, tetapi dua lapis GFRP berbentuk U diperpanjang ke bagian kolom untuk memperluas area perkuatan. Kemudian yang ketiga atau kita namakan T4 menggunakan GFRP berbentuk U tanpa angkur, dan berdasarkan hasil metode ini dianggap tidak efektif atau gagal. Kemudian ada T9 menggunakan GFRP dengan orientasi diagonal sekitar 45 derajat bertujuan untuk meningkatkan kapasitas geser secara langsung di daerah sambungan. Semua metode ini mengacu pada standar ACI 440.2R pasal 12.2 jika kita bandingkan dengan relevansi yang ada sekarang, yang pada peraturan tersebut mengatur tentang desain penguatan menggunakan FRP untuk menahan gaya geser. Adapun model-model ini digunakan untuk melihat efektivitas masing-masing skema dalam memperkuat sambungan non-ductile terhadap beban lateral akibat gempa, terutama pada bangunan-bangunan lama. Dengan demikian penjelasan terkait penentuan benda uji. Selanjutnya kita masuk ke bagian skema pembebanan. Di sini untuk tahap pembebanan pada fase 1 yaitu ada kontrol beban, itu dilakukan hingga tulangan tarik pada balok mulai mengalami leleh. Tahap ini penting untuk mengetahui titik awal atau deformasi plastis pada elemen struktur. Kemudian di sini ada fase 2 atau kontrol perpindahan. Di sini kelipatan perpindahan, fungsi dari kontrol perpindahan itu dilakukan setelah tulangan mulai leleh. Pada fase ini pembebanan dikontrol berdasarkan kelipatan perpindahan leleh dengan level duktilitas yang telah ditentukan. Ini level duktilitas yang telah ditentukan yaitu 2, 2,5, kemudian 3, 3,5 dan seterusnya. Selanjutnya berdasarkan loading history atau riwayat pembebanan, pengujian dilakukan secara siklik, yaitu dengan 2 siklus pada setiap tingkat perpindahan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi stabilitas struktur, kemampuan duktilitas, serta penurunan kekuatan atau degradasi akibat pembebanan berulang yang mensimulasikan beban gempa. Di sini kita lihat ada loading routine di sebelah kiri, loading historinya. Memang pada penelitian ini tidak kita temukan grafik loading history, akan tetapi di situ ada bagian yang menjelaskan skema pembebanan itu dilakukan dengan 2 siklus dan mengacu terhadap sebuah jurnal yang dijadikan referensi pada penelitian ini. Nah, di sini kita tampilkan untuk loading historinya. Nah, jadi grafik ini menunjukkan pola pembebanan siklik yang digunakan dengan peralihan dari kontrol beban ke kontrol perpindahan. Di sini ada 2. Oke. Sedangkan gambar di sebelah kanan merupakan dokumentasi visual dari pelaksanaan pengujian pada sambungan balok kolom menggunakan alat penguji lateral. Di sini.
Oke, dengan metode ini diharapkan dapat diketahui beberapa parameter-parameter untuk menentukan seberapa efektif sistem perkuatan menggunakan GFRP dalam meningkatkan kinerja sambungan struktur terhadap beban gempa. Masih dalam skema pembebanan, di sini kita tampilkan ada spesimen kontrol T1, T2, dan ada spesimen yang diperkuat. Adapun untuk spesimen kontrol di sini yaitu gagal geser pada faktor duktilitas 2,5. Kenapa kita ambil 2 yaitu T1 dan T2 yaitu untuk mengkonfirmasi ternyata setelah dilakukan pengujian antara T1 dan T2 itu hampir mendekati sama, bahkan kita sebut sama karena memiliki faktor duktilitas 2,5. Sedangkan untuk spesimen diperkuat T1R dan T2R itu terdapat sedikit perbedaan dengan faktor duktilitas 4-5 dengan kegagalan lentur pada balok. Di sini kita tampilkan dokumentasi untuk spesimen kontrol T1 dan spesimen diperkuat T1R. R maksudnya yaitu rehabilitasi atau retrofitting yang telah diperkuat. Oke. Selanjutnya di sini ada setup pengujian. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai setup atau tata letak pengujian dari penelitian ini. Yang pertama, kita lihat dari sisi tata letak pembebanan atau tata letak pengujian. Ada beban aksial konstan yang diberikan pada kolom dengan besar sebesar 600 kN atau 300 kN, tergantung pada skema pengujian yang digunakan. Kemudian beban aksial ini disimulasikan untuk mewakili beban vertikal akibat bobot struktur atas dalam kondisi nyata. Kemudian ada atau diberikan beban siklik kuasi statik pada ujung balok. Beban ini dikontrol berdasarkan perpindahan dan dilakukan secara bertahap sesuai skema pembebanan sebelumnya untuk mensimulasikan efek gempa bumi secara perlahan dan terukur. Adapun alat ukur atau instrumen yang digunakan ada dua jenis. Yang pertama yaitu strain gauge yang ditempatkan pada permukaan GFRP untuk mengukur regangan atau strain yang terjadi. Kemudian instrumen kedua yaitu ada LVDT atau kita kenal dengan Linear Variable Differential Transformer. Digunakan untuk mengukur besarnya perpindahan pada berbagai titik struktur selama siklus pembebanan. Dengan alat ini, data informasi struktur bisa direkam secara akurat. Masih di bagian setup pengujian, untuk fase pertama di sini dijelaskan pada prosedur pembebanan yaitu ada load controlled, yang mana beban dinaikkan secara bertahap hingga mencapai titik leleh pada tulangan tarik balok. Dan fase ini penting untuk mengetahui kapan elemen struktur mulai berperilaku plastis. Kemudian ada fase kedua yaitu displacement controlled, beban berdasarkan kelipatan perpindahan atau delta Y. Jadi beban tidak lagi dikontrol melalui gaya, melainkan melalui perpindahan dengan skenario yang telah ditentukan sebelumnya. Misalkan kelipatan 2, 2,5, 3, dan seterusnya dari delta Y. Oke, adapun standar terkait yang kita gunakan yaitu ada FEMA 461 atau protokol pembebanan siklik untuk evaluasi kinerja gempa, dan ini mengacu pada standar-standar terdahulu karena memang jurnal ini dilakukan sekitar tahun 2000. Artinya pembebanan siklik di sini masih menggunakan dua fase atau kita lihat di grafik itu dua puncak baru dinaikkan. Setelah dua puncak grafik baru dinaikkan. Seperti itu. Kemudian kita ke hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil dan pembahasan ini akan membahas mengenai hasil dan pembahasan dari jurnal yang saya presentasikan ini. Dari tabel slide ini kita dapat melihat bahwa spesimen T1 atau spesimen kontrol di sini T1
tanpa GFRP tadi karena spesimen kontrol mengalami kegagalan geser pada sambungan. Kemudian dengan tingkat daktilitas 2,5. Nah, ini mencerminkan rendahnya kemampuan deformasi dari sambungan balok kolom jika tanpa perkuatan. Oke. Kemudian ada T1R dengan menggunakan GFRP berbentuk U yang dipasang dengan plat baja dan angkur, yaitu mengalami kegagalan lentur pada balok. Daktilitasnya meningkat menjadi 4 dan terdapat peningkatan kekuatan sebesar 15%. Kemudian ada T2R yang mengalami kegagalan lentur pada balok juga. Di sini masih sama menggunakan 2 lapis GFRP U yang diperpanjang ke kolom, menunjukkan hasil paling optimal karena memiliki daktilitas sebesar 5 dan peningkatan kekuatan mencapai 20%. Mode kegagalan tetap dalam berbentuk lentur balok. Oke, kemudian T9 menggunakan GFRP diagonal 45 derajat tadi menghasilkan daktilitas sebesar 4, masih kurang dari sampel sebelumnya dengan peningkatan kekuatan sebesar 18%. Oke. Namun mode kegagalannya merupakan geser tertunda. Artinya perkuatan berhasil menunda keruntuhan geser meskipun belum sepenuhnya mengalihkan ke lentur. Masih di bagian hasil dan pembahasan. Di sini merupakan analisis teoritis yang mendukung hasil pengujian sebelumnya. Pertama, kita lihat dari sisi kapasitas geser sambungan atau sering kita sebut dengan V. Di sini yang dianalisis mengacu pada SCI 318 pasal 22.5. Kapasitas geser total dirumuskan sebagai Vn sama dengan Vc plus Vs plus VFRP. Untuk VFRP ini merupakan kontribusi GFRP tadi. VFRP yaitu 0,75 kali rho FRP dikali E atau elastisitas FRP, kemudian regangan FRP, kemudian B atau lebar, kemudian dikali D atau tinggi efektif. Kemudian daktilitas mengacu pada VEMA 356, sambungan yang diperkuat memenuhi tingkat kinerja mu lebih besar dari 4 untuk kategori life safety. Kemudian pembahasan mengenai strain kita lihat pada grafik sebelah kanan. Untuk strain FRP pada sampel atau spesimen T9, di sini regangan GFRP mencapai 0,0055. Oke, melebihi batas hancur regangan beton, yaitu 0,0035. Adapun masalah yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu adanya bulging GFRP pada penampang persegi yang mengurangi efektivitas confinement atau pengekangan pada elemen. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi di sini GFRP dengan angkur mekanis yaitu T1R, T2R paling efektif meningkatkan kapasitas geser yaitu mencapai 20% dan daktilitas atau mu sebesar 5. GFRP diagonal T9 tadi pada hasil itu dapat menunda kegagalan geser tetapi kurang optimal akibat delaminasi. Artinya hanya menunda kegagalan geser, tapi belum menjadikan kegagalan pada balok. Kemudian rekomendasi, jadi dari penelitian ini kita rekomendasikan untuk menggunakan angkur mekanis. Yang mana angkur mekanis ini dari hasil penelitian itu untuk mencegah delaminasi sesuai SCI 440.2R pasal 12.3. Kemudian di sini masih rekomendasi perbaiki masalah pengembangan regangan pada penampang persegi, yaitu dengan menghindari penggunaan GFRP tanpa angkur seperti T4. Adapun standar yang terkait
di sini yaitu SCI 440.2R pasal 12 untuk penerapan FRP untuk sebagai penguatan geser. Kemudian FEMA 547 bab 6 teknik rehabilitasi untuk sambungan balok kolom. Nah, ini standar yang terkait. Artinya pada penelitian ini mungkin beberapa standar ketika dilakukan penelitian ini seperti SCI 18 itu belum ada, akan tapi standar yang terkait atau berhubungan dengan penelitian ini yang ada sekarang yaitu SCI 440.2R dan FEMA 547 ini. Adapun opini pribadi untuk inovasi dan potensi pengembangan, pendapat pribadi saya sendiri yaitu artikel ini secara visioner telah membuktikan bahwa CFRP bukan hanya alternatif tetapi solusi superior dibanding metode tradisional jacketing baja atau beton, karena bobotnya itu ringan atau seperempat dari berat baja, yang mana memudahkan instalasi di lapangan. Dari bobot ringan ini memudahkan instalasi di lapangan. Oleh karena itu jika kita lihat di lapangan, pekerjaan perkuatan menggunakan JFRP ini itu tidak mengganggu aktivitas atau operasional dari suatu gedung. Artinya semisal gedung itu merupakan hotel, operasional dari hotel tersebut tetap berjalan, hanya pekerjaan FRP saja yang artinya pekerjaan FRP tersebut tetap bisa dilaksanakan tanpa mengganggu operasional dari gedung. Kemudian karena JFRP merupakan serat fiber ya, lebih tahan korosi sesuai SCI 440.2R, yang mana cocok untuk lingkungan agresif karena tidak berpotensi untuk korosif seperti di lingkungan-lingkungan yang dekat pantai. Kemudian kemampuan deformasi tinggi atau regangan hingga 0,0055 dibandingkan dengan regangan beton asli yaitu 0,0035. Adapun tantangan yang diungkap di sini ada bulging pada penampang persegi. Tadi kita lihat pada gambar 6 dan 12 pada salah satu sampel itu T9 adalah peluang riset di masa depan untuk mengembangkan misalkan angkur, contoh CFRP spek angkur ya, CFRP spek angkur pada SCI 440.2R pasal 12.3.3. Kemudian selain itu bisa dengan kombinasi ultra high performance concrete atau UHPC atau beton mutu tinggi untuk mengurangi retak mikro sesuai dengan FEMA 695 tabel 6 sampai 5. Selanjutnya di sini ada referensi yang kita gunakan dalam penyusunan tugas ini, yaitu referensi penulis sendiri Gurobah dan Said yang dilakukan pada 2002, kemudian SCI 31819, kemudian FEMA 356, kemudian SCI 440.2R. Nah, untuk rekomendasi untuk SNI 7834 2012 itu membahas mengenai struktur pracetak. Ini tidak relevan dengan penelitian ini karena fokus pada beton cor di tempat. Oke. Untuk penelitian ini berfokus pada beton cor di tempat, sedangkan pada SNI 7834 2012 ini lebih ke struktur pracetak. Oleh karena itu referensi yang kita gunakan yaitu mengenai SCI 31819, kemudian FEMA 356 dan SCI 440.2R untuk FRP. Nah, sedangkan untuk loading history yang kita gunakan itu tidak dari standar peraturan yang terbaru karena penelitian ini dilakukan pada tahun 2002. Artinya yang digunakan itu pada tahun-tahun sebelumnya. Adapun untuk standar utama yang digunakan yaitu SCI Amerika dan FEMA karena jurnal ini berbasis eksperimen di Kanada. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.